Shalom. Apa kabar saudara-saudara? Semoga semua dalam keadaan baik. Kita sangat bersyukur karena Tuhan selalu menyayangi kita. Dan pada hari ini, Rabu tanggal 14 Oktober tahun 2020, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Dan wadah ini, renungan malam ini disiapkan untuk kita semua yang rindu bersekutu memuliakan nama Tuhan. Marilah persiapkan hati dan pikiran untuk menyambut firman-Nya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena cinta kasih-Mu membuat kami dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Malam ini kami merindukan firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan bekerja dalam hati kami. Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti firman-Mu, agar firman ini menjadi kekuatan untuk kami pakai menghadapi kehidupan ini. Kami anak-anak-Mu yang datang kepadamu dan siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, pada saat ini kita akan membaca kitab 1 Samuel pada pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-45. Saya pilih satu ayat saja, ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Demikian firman-Nya yang boleh kita dengarkan. Haleluya. Amin. Saya mengambil tema hidup yang mengandalkan Tuhan. Hidup yang mengandalkan Tuhan. Saudara yang kekasih, di era serba modern, di masa kini di mana semua serba modern, saudara-saudara, tidak mudah orang untuk mengandalkan Tuhan. Kebanyakan orang, saudara-saudara, cenderung bersandar pada kemampuannya, kekuatannya, kepandaiannya, kesuksesannya, dan segala perkara-perkara yang ia andalkan, yang ia miliki. Contohnya saudara-saudara, ketika seorang mengandalkan usahanya, para pebisnis, mereka yang bergerak di bidang ekonomi, mereka punya tumpuan dengan segala harta, modal yang besar, sehingga mereka mengandalkan ini untuk mengelola ekonomi, mengelola bisnisnya. Semakin banyak modal, semakin kuat mereka untuk hadir di dunia bisnis. Orang yang punya kepandaian juga kadang-kala mengandalkan kepandaiannya, bahwa dia bisa mengatur ini itu, bahwa dia bisa memakai ilmunya, menghancurkan orang lain dan sebagainya. Wah, saudara-saudara, masih banyak lagi yang lain yang kita lihat, di mana di era modern ini orang sangat susah mengandalkan Tuhan. Namun untuk orang yang bersandar pada Tuhan, mau melakukan banyak hal di dalam nama Tuhan, dia akan menyaksikan kekuatan yang dahsyat yang Tuhan berikan. Karena kita memiliki Tuhan yang hebat. Bukankah ketika Yesus lahir, dia dikatakan bahwa seorang penasehat yang ajaib, seorang Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, dia sudah lahir ke dalam dunia. Itu yang ada di dalam kitab Injil. Nah, mari kita lihat dalam pembacaan ini 1 Samuel. Di sini diungkapkan saudara-saudara bagaimana seorang yang bernama Daud berhadapan dengan Goliat. Ya, Daud
yang berhadapan dengan Goliat. Siapa Goliat itu? Goliat atau seorang yang disebut dengan pahlawan dari orang Filistin. Menurut sejarah, dia adalah orang yang kuat pada masa itu. Lalu kemudian dia juga adalah seorang yang memiliki postur tubuh sangat tinggi, melebihi postur tubuh orang lain. Dan kemudian dia dianggap seorang yang memiliki alat perang yang lengkap. Dibandingkan dengan Daud, siapa sih Daud? Dia seorang gembala, dia seorang yang sederhana, dia seorang yang tidak memiliki apa-apa yang menjadi kekuatannya, andalannya. Dia hanyalah seorang yang kecil. Karena itu saudara-saudara, ketika Daud datang bertemu dengan Goliat, apa yang terjadi? Dia dihina. Dia dianggap enteng oleh Goliat. Goliat melihat dia sebagai seorang yang sangat muda. Bahasa Alkitab dikatakan dia seorang yang kemerah-merahan. Dia dianggap tidak punya apa-apa. Tapi saudara-saudara, yang membuat Daud berani datang berhadapan dengan Goliat, seorang yang tinggi besar ini, adalah dalam ayat 45 dikatakan bahwa aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Wah, ini yang menjadi kekuatan Daud berhadapan dengan seorang Goliat. Padahal Daud tahu yang dimiliki oleh Goliat saat itu adalah dia punya pedang, dia punya tombak, dia punya lembing. Tetapi Daud tidak punya apa-apa seperti senjata-senjata yang dimiliki oleh Goliat, tidak. Tapi dia datang dalam nama Tuhan Allah semesta yang menjadikan alam ini, yang punya kuasa yang hebat, yang punya kemampuan. Wah, ini luar biasa saudara-saudara. Bayangkan dia berani mengatakan seperti itu. Makanya hanya dengan memiliki tongkat, memiliki batu yang diambil dari sungai, dan memiliki umban, ya semacam ketapel ya. Hanya dengan alat yang sederhana ini dia pakai untuk melawan Goliat. Ya, alat ini diberkati oleh Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan membuat dia mampu melawan Goliat. Dan akhirnya apa? Sekali saja dia memakai umban itu, memakai batu itu, dan kena pada tubuh Goliat, lalu ambruklah Goliat, habis. Saudara, ini menarik sekali bahwa Daud memperlihatkan betapa ia memiliki kekuatan yang jauh lebih dahsyat, mengandalkan Tuhan semesta alam, Allah yang menciptakan dunia ini, menghadirkan manusia, Allah yang bekerja di luar kemampuan manusia, Allah yang punya kemampuan yang hebat, yang dahsyat, yang tidak dapat kita ukur dengan apapun. Allah yang dahsyat inilah yang harus menjadi andalan kita, jangan yang lain. Saudara, ada banyak orang mengandalkan kekayaannya kah, jabatannya kah, doti-dotinya kah, ya, setan-setannya yang dia pelihara. Wah, ini saudara-saudara, hati-hati kalau kita mengandalkan ini. Tapi Tuhan, bagaimana caranya supaya kita mengandalkan Tuhan? Yaitu kita mesti berakar di dalam Tuhan. Berakar artinya kita hidup di dalam Tuhan, saudara-saudara. Berakar artinya hidup kita sungguh-sungguh melekat di dalam Tuhan. Berakar artinya ya kita selalu memperlihatkan pola hidup di mana kita berdoa, membaca firman, di mana kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan segala-galanya. Mengandalkan Tuhan, kita diajak untuk teguh dalam kasih Tuhan, kokoh di dalam kasih Tuhan. Jangan mudah terpengaruh dengan keadaan apapun, tetapi kita diajak untuk teguh di dalam Tuhan. Ketika Tuhan menjadi andalan kita, kita tidak takut berhadapan dengan musuh kegelapan sekalipun. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita tidak perlu takut lagi dengan kemiskinan.
Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita tidak perlu takut lagi bahwa kita akan dicela, dibenci, tetapi kita mampu menghadapi semua karena hidup kita sudah berakar di dalam Tuhan, hidup kita sudah dibangun di dalam Tuhan, dan kita teguh kokoh menghadapi apapun rintangan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Karena itu saya mau katakan, mari saudaraku, menjalani hidup ini hari ini dan ke depan, andalkan Tuhan. Selalulah melihat kepada Dia. Kita datang kepada Tuhan semesta alam, Allah yang punya kekuatan dan kemampuan, Allah yang berkarya dalam hidup kita. Kita fokuskan hidup kepada Dia, kita teguh, andalkan Dia, maka kita dapat melewati hidup ini dengan baik. Tuhan dimuliakan. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 362 pada baitnya yang pertama dan kedua. Marilah kita berdoa. Oh Tuhan, seringkali Engkau tidak kami andalkan dalam hidup kami. Seringkali kami mengandalkan kemampuan, kekuatan, hikmat dalam diri kami. Semua yang ada, yang kami rasakan di dalam dunia ini, itu menjadi andalan kami. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa hanya Engkaulah yang perlu kami andalkan. Dengan mengandalkan Tuhan, maka kami dapat melewati seluruh tantangan rintangan dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami terus hidup dari firman-Mu. Berkati Tuhan untuk kehidupan kami, untuk pelayanan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, usaha kami. Oh Tuhan, kami mohon kiranya semuanya dapat kami jalani dengan baik. Kiranya semuanya dapat kami terima dengan penuh sukacita. Kami percaya mengandalkan Tuhan membuat kami tenang untuk menghadapi hidup ini. Terima kasih Bapa. Engkau berkati jemaat-Mu, mereka yang bergumul dengan sakit, dengan banyak persoalan hidup, hadirlah untuk menopang mereka. Mereka yang berada dalam sukacita, Tuhan, berikanlah sukacita yang besar. Sempurnakan agar mereka terus memuliakan Engkau. Tuhan, untuk semua pelayanan yang dikerjakan majelis Engkau berkati. Biarlah semuanya berkenan bagi-Mu. Bangsa kami, negara kami Tuhan berkati. Biar pemerintah kami terus memerintah dengan bijaksana. Di dunia ini banyak yang terpapar COVID-19. Tuhan juga kuatkan mereka, sembuhkanlah mereka. Juga berikan suasana damai di negara kami, di muka bumi ini. Sehingga dengan kedamaian yang kami miliki, sungguh kami selalu memuliakan Engkau. Tuhan, ajar kami terus mengandalkan Engkau, sehingga hidup kami berkenan bagi-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara, Bapak Ibu yang boleh menyaksikan renungan malam ini. Teruslah nantikan renungan malam, kemurahan Tuhan, cinta kasih Tuhan akan berlaku bagi kita selalu. Tuhan memberkati, firman-Nya menjadi berkat untuk kita dimanapun kita berada. Haleluya, salam sehat.